Yuk. Kembali lagi di Ponsel bersama saya Patrick dan dia Bang. Bang, lu siapa? Ramona Purba. Ramona Purba, bro. Nyanyi dulu Ramona, Bang Ramona nyanyi dulu. Oke. I just called to say, bukan deh, itu lain ya. I love you. I just called to say how much I care. I care about you. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. Baru Sedap. seharusnya habis nyanyi kayak gitu baru masuk ya. Kembali lagi kayak gitu ya. Kembali. Iya, salah, kebalik. Ya salah, kurang 3 on. Enggak, kita nyanyi ini deh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sir Alex Ferguson. Happy birthday to you. Gaya Marilyn Monroe dong. Marilyn Monroe yang dulu untuk Presiden JF Kennedy kan gini ya. Happy birthday to you kan gitu. Itu happy birthday-nya sange kayaknya. Emang kan waktu itu Marilyn Monroe gitu keluar dari apa roti ulang tahun ya kan. Nah, terus dia nyanyi Happy birthday Mr. President kan gitu. Ya. Dia keluar dari birthday cake. Yo, dengan itulah yang akhirnya kan? Jadi ikonik banget kan yang rock mini-nya yang keangkat gitu kan. Ikonik. Ya, kena angin. Yo, dan gitu. Bagi yang belum lahir di tahun 40-an, which is kami juga belum lahir di tahun itu. Kalian mungkin tidak tahu Marilyn Monroe, cuma tahu ininya ya cobalah tonton film-film lama, film-film lawas yang hitam putih, wah itu lebih menyenangkan daripada nonton film-film yang sekarang sebenarnya bagi gue ya. Karena itu pure acting gitu loh. Pure acting. Lu nonton Gone with the Wind. Wah, very good recommendation itu. Kemudian apalagi film lama ya. Lu Gone nonton ini deh. Taxi. Cuma Taxi itu udah 70-an. Ya, Taxi itu udah tahun 70-an. Ya, Robert De Niro sama Jodie Foster. Kemudian ya kalau Godfather kan pasti udah pada tahu gitu ya. Itu mah keren banget itu. Lu bisa nonton Psycho. Nah, Psycho itu adalah salah satu iconic movie dari zaman dulu-dulu. Alfred Hitchcock. Itu film thriller yang wow gitu ya. Atau speaking of Alfred Hitchcock, you must read Trio Detective. Siapa? Trio Detective itu novel remaja tahun 80-an akhir 90-an. Gue taunya bukan Trio Detective, sama kayak 5 Sekawan. Nah, itu gue tahu 5 Sekawan. Kemudian sama anjingnya. Stop itu Scotty Thomas Oscar Petra kalau gue nggak salah ingat. Kemudian ada Sabta Siaga. Sporty Thomas Oscar Petra. Si Oscar itu tukang makan coklat, badannya gendut. Sport itu atletis gitu ya. Petra cantik gitu kan, tinggi, rambut pirang. Sementara Thomas itu pemikir. Kemudian ada lagi detektif cilik, Hawkeye and Amy. Itu kalau lu baca setiap kasus itu jawabannya ada di halaman terakhir bukunya dan lu harus bacanya menggunakan cermin karena tulisannya terbalik. Jadi gue baca itu kelas 3 SD. Pakai usaha ya. Iya, gitu. Jadi balik lagi ke tadi kita mulai dengan Psycho ya. Psycho. Itu salah satu film yang bagus. Dan Psycho sempat itu di remake yang main Vince Vaughn kalau gue nggak salah. Ya, itu udah pernah di remake dan juga kalau nggak salah gue di Netflix atau di mana ya gue nggak ingat. Serial atau mungkin di Prime Amazon kali ya. Itu juga ada serial TV-nya yang dia udah season keberapa gue nggak ngerti. Tapi namanya bukan Psycho yang di Netflix dari... itu Hotel Bates. Hotel Bates. Hotel Bates, ya Motel Bates. Ya, Bates Motel. Ya, Bates Motel, ya.
Kemudian speaking of Netflix, gue lagi sebel karena gue lagi rerun How I Met Your Mother dan baru sampai season 2 dan katanya hari ini tuh terakhir di Netflix. Bangke, bener sebel gue. Biasanya kalau dia pindah udah terakhir di Netflix, dia pindahnya tuh ke HBO, kalau nggak ke HBO ke Prime. Jadi di situ-situ aja tuh muter-muternya. Nggak mungkin dia pindah ke HBO. Ya mungkin ke Prime. HBO itu ya nggak pernah nayangin series. Setahu aku, pernah sih ada beberapa. Series ada. Ada. Cuma seriesnya baru-baru kalau di HBO. Nggak mungkin dia ngambil series lama. Jadi gue sebel banget gitu. Gue lagi seneng-senengnya gitu rerun gitu ya, ngelihat Robin gitu kan, tiba-tiba anjing lah gitu habis hari ini dan nggak keburu gue nonton hari ini gitu. Udah nonton ini aja, Friends lagi. Friends itu forever di situ kok. Oh iya, Friends sih akan selalu menyenangkan. Cuma maksud gue pengen sesuatu yang lain setelah Jennifer Aniston gitu. Dan ini dong. I fell in love with Robin Scherbatsky. Robin. Gitu. Ini dong. Big Bang Theory. Nah, itu juga lucu tuh. Mungkin akan gue coba nonton itu ya. Nanti akan belum pernah nonton Big Bang Theory? Belum. Big Bang gue belum. Itu lo wajib. Big Bang, Modern Family gue belum coba gitu. Yang jelas gue tonton sih MU Newcastle tadi dini hari. Oke, sebelum kita masuk ke MU Newcastle, gue ada satu pertanyaan buat lo yang agak-agak penting banget dan sangat mengganggu. Gue yakin nanti di komentar juga pasti bertanya yang sama. What's with the sunglasses? Silau, Bang. Ya, open area. Open area, oke. Gitu, open area, gitu. Jadi Newcastle satu yang jadi pertanyaan sama gue sebenarnya, dan mungkin sebenarnya udah terjawab ya. Dari Ole, Carrick, kemudian Ralph gitu ya. Van de Beek tidak mendapat tempat di starting 11. Nah, jadi pertanyaannya paling besar sebenarnya, what's the matter with Donny van de Beek jadinya kan? Berarti emang dia tidak perform di setiap latihan. Iya. Antara dia nggak perform atau memang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh tim, yang diharapkan oleh pelatih untuk tim tersebut gitu loh. Jadi cuman ya balik lagi Wat, kalau memang kayak gitu kasusnya, dia antara dia nggak perform atau dia memang nggak cocok di dalam tim, ya why keep him gitu loh. Kan kasihan juga ya, itu pemain muda berbakat juga. Kan mungkin akan dijual jadinya di Januari gitu. Sayang juga sih sebenarnya ya. Karena lu bayangin semalam tanpa Bruno ya, lu butuh orang kreatif dan bisa dibilang dia satu yang kreatif ya gitu loh. Nggak dimainin juga. Malah yang masuk Dalot kalau gue bilang ya Ranić berjudi dengan menduetkan Sancho dan Ranić berjudi dengan menduetkan Sancho dengan Greenwood di belakang striker gitu loh. Tapi kalau ngelihat yang dimainin Ranić semalam gitu ya, gue nggak tahu apakah itu memang polanya. Justru memang dia mau dua orang ini yang bisa main melebar. Jadi lu lihat pada saat ini kadang-kadang Sancho sama Greenwood kan posisi jauh di sebelah di flank, di kanan kiri gitu loh. Gitu. Lu lihat deh, lu tonton deh. Terus mungkin itu yang dibutuhkan sehingga dia tidak butuh orang yang akan nyempit-nyempitin lini tengah gitu loh. Mau dilebarin lapangan selebar-lebarnya sendiri. Itu kalau yang gue lihat jadi malam gitu. Jadi Van de Beek bahkan ya itu tadi kan pada saat yang diganti juga yang main Dalot gitu loh, bukan Van de Beek. Artinya apa? Artinya emang Ranić tidak mau menuhin ruang di tengah gitu. Mau gue lebarin, gue rentangin nih selebar-lebarnya gitu loh. Ibarat kata gue kangkangin di biar enak. Bahasa ya 18 plus selalu. Cuman sebelum kita masuk ke kalau nggak kangkang kan nggak enak. Cuman sebelum kita masuk ke reviewnya Newcastle, ada satu poin. Imagine it. Kalau numpuk gitu kan jadinya kayak gini gitu kan rapat. Nungging dong. Enak dong kalau yang rapat-rapat Bang. Gimana sih lo? Enggak kan lu lebarin gitu. Ya, kalau gue malah biasanya gue rapatin lagi. Gue satuin pahaya. Ya at least itu kan lu renggangin dulu kan gitu loh. Ya. Ringnya senar gitar tuh kadang-kadang lu perlu nyetemnya tuh lu renggangin dulu, lu ketatin, baru lu renggangin, baru habis itu lu ketatin gitu kan. Nyetem gitar juga begitu. Lu tanya Ael. Tapi kok gue tanya Ael? Ini masalah apa gitarnya? Ya, nyetem gitar kan lu perlu mendorin talinya dulu. Habis itu baru lu kencengin gitu. Kalau Ael dia gitu. Kalau Ael dia agak ekstrim. Dia nggak cuma direnggangin, dia pakai pelumas.
Ya, jadi dia diludahi. 3 hari sekali enggak, dia ada beli WD-40. Jadi per 3 hari Oh, itu yang tahu. gitar listriknya itu dilumasin Ya. dulu, Iyalah, dirapiin, WD-40 itu kepake untuk gitar listrik, untuk Tamiya dulu kepake gitu loh. Karena kan katanya gitu. Jadi takut bekarat Pak, katanya. Sama dalam prinsipnya juga kalau memang. Kalau prinsip kau itu kan tadi kalau misalnya terlalu lama nggak dipakai juga pasti bekarat kan. Memang sih Karat agak lah. lebih enak masuknya, agak seret-seret gitu. Cuman ya bekarat kan gitu. Kita bahas apa ini, Fuad? Ya bahas United lah, susah masuknya bekarat jadi penyerang-penyerangnya itu. Sebelum kita masuk ke Newcastle, ada satu poin yang mau gue angkat. Karena kita kemarin kan nggak bikin review yang pertandingan lawan siapa ya? Newcastle ya? Newcastle lah, iya. Dini hari tadi lawan si Burnley. Oh ya, oke, sorry. Sebelum kita masuk ke review Burnley, gue mau angkat soal yang Newcastle dulu. Ada satu hal. Sebenarnya gue bukan bitter ya. Gue sama sekali nggak ada bitter. Gue tetap pada prinsip gue, siapapun manajernya akan gue dukung kan gitu. Sama lah dengan Fuad. Cuman ada satu hal yang bisa gue angkat. Benar-benar gue angkat dan bukan mau bilang I told you so. Tapi kalau dulu mereka itu selalu bilang, salahin aja terus pemain, nggak pernah salahin manajer. Nah ini dengan dibawa Rangnick dan dibawa Ole, baik maupun itu Jose, sama satu hal yang bisa kita temukan. Ya, mau namanya lu kasih sistem seperti apapun, formasi seperti apapun, kalau pemain tidak mau perform, you don't get no result, kan gitu. Dan lawan Newcastle kemarin itu benar-benar dibahas lah, capek kalau bahas yang itu. Bukan. Kemarin gue perlu bahas ini karena gue pengen, ya kan kita balik lagi. Poros Salang kan kita tujuannya adalah mengedukasi. Jadi kita bukan bilang bahwa kita benar ngomongannya, cuman bahwa ya biar lu tahu kenapa kita selama ini koar-koar bilang lu nggak bisa semuri-murinya menyalahkan pelatih. Dan kita juga kemarin tuh kita nggak bisa menyalahkan Rangnick juga. Rangnick gue yakin dia udah ngasih apa yang harus dijalankan. Cuma kalau pemain nggak jalanin ya mau gimana ya? Lo bikin kayak manapun kalau pemain Ronaldo marah-marah kayak kemarin tuh, bagi gue ada yang bilang wah passionate, ada bilang gini, bagi gue tuh it's just bullshit. Norak bagi gue. Iya, it's just bullshit jatuhnya kan. Iya. Karena apa? Karena yang kayak lawan Newcastle tuh lu marah-marah kayak gitu, apalagi lu marah-marah ke tim sendiri, ya di depan publik away, lu bukannya naikkan mental teman lu, malah lu ngejatuhin mental teman lu. Itu satu. Mau lu bilang enggak lah, mereka kan profesional gini. No, I tell you this, gue udah pernah bermain dengan melatih pemain-pemain profesional dan itu akan sama efeknya. Karena mereka tuh punya gengsi, punya rasa percaya diri juga dan dijatuhin sama pemain yang selevel Ronaldo. Itu mempengaruhi permainan. Makanya it didn't get any better, it got worse. Bahkan Ronaldo melakukan foul yang sangat tidak penting ya. Dan balik lagi jangan disamakan dengan passionate. Itu bukan passion, itu adalah stupidity. Itu benar-benar stupidity yang lawan Newcastle. Norak kalau menurut gua. Dan kemarin yang lucunya, nah ini kita masuk ke Burnley-nya. Yang lucunya kemarin, lu mau marah sama siapa lagi? Lu dikasih umpan on a silver platter, lu nggak bisa selesaikan juga kan gitu. 2 kali. 3. Ya 3. Jadi maksud gue setuju sama Patrick terkait kalau yang pemain segala macam tuh udahlah, ini udah dari yang dulu Roy Keane pernah bilang throwing manager under the bus, kemudian bahkan di awal tahun ini juga gue sempat bahas lagi sebelum-sebelumnya gue udah pernah bilang gitu bahwa memang ada beberapa pemain yang sepertinya memang tidak mau main buat pelatih dan memang lebih gampang untuk mengganti pelatih daripada memecat pemain. Kalau main kan mungkin lo pecat. Gitu loh, pelatih lu pecat, lu kasih kompensasi, selesai gitu. Pemain kan nggak segampang itu, ini kan investasi jangka panjang seperti yang Pogba nggak kelar-kelar urusannya gitu kan, nggak gampang lu mau pecat Pogba segala macam, lu nggak mungkin gitu loh. Belum lagi dia, kita tahu brand ambassador yang satu apart dengan United segala macam. Jadi menurut gua itu udah capek lah ya kita bahas, nggak perlu dibahas lagi bahwa memang kelihatan lah gitu, mau siapapun bisa dibilang pelatihnya gitu akan sama aja kalau masih ada beberapa virus gitu di tim gitu betul. Ya. Dan ya sorry tuh saya even Rashford juga gue ngerasa ini anak ya karena kalau dia mau dijual sama United selalu punya pride bahwa dia anak lokal. Iya kan? Tapi itu dia pernah dilakukan lokal. Kan? Welbeck juga dilepas akhirnya kan? Oh iya, cuma kalau lu lihat secara skill kan ya Welbeck sama
Jauh lah, Rashford jauh. kan ya jauh gitu. Makanya itu juga menjadi satu alasan mungkin bagi manajemen untuk tidak gampang menjual Rashford gitu loh menurut gua. Tapi kita udah pernah jual Beckham, bos. Iya, Beckham juga bukan anak asli United, Pak. Iya, memang sih orang London ya, betul. Nah, iya dia orang London, Leytonstone lahirnya. Jadi maksud gua kan ya sampai itu kan Marcus Rashford is born and bred gitu. Jadi maksudnya ada beberapa pemain memang yang jadinya aura di tim itu jadi nggak bagus gitu loh. Betul. Dan kemarin lawan Newcastle lu lihat sendiri gimana Rashford main gitu. Bahkan yang diganti yang pertama kali sih ini kan malahan Greenwood kan. Yang lawan Newcastle gitu loh. Bukannya Rashford gitu. Dan Ronaldo ya sama, gue setuju kayak Patrick itu. Kalau Patrick bilang stupidity, kalau menurut gue itu norak gitu. Lo nggak bisa lah marah-marah di depan 40.000, 30.000-an penonton terhadap oke lah memang kemarin beberapa rekan tim lo melakukan stadium. kesalahan. Ya pokoknya oke lah beberapa rekan tim lu melakukan kesalahan. Misalnya lu udah sprint, lu udah bergerak untuk meminta bola, lu udah buka ruang tapi nggak dikasih, atau umpannya mandek gitu ya. Dan kemarin itu kan banyak lu nonton lah gitu, nonton banyak banget. Dan berulang lagi di lawan Burnley, passing akurasi United cuma 78% dan itu sangat rendah menurut gua. Untuk tim sekelas United, passing akurasi lu di bawah 84, di bawah 80% aja menurut gue itu udah jelek gitu loh. Yang lu hadapi dan di babak kedua itu yang rata-rata side passing ya, bukan ke depan. Salah, iya. Nah, bahkan di babak kedua udah macam Van Gaal gitu. Ada satu momen 65 sampai ke belakang bola sampai ke Greenwood tiba-tiba balik ke De Gea gitu. Iya. Men gitu loh. Ini mereka. Sementara gue kemarin baru lihat postingannya Berbatov gitu ya. Gue lihat postingan Berbatov, gue lupa United lawan apa yang itu Berbatov bikin gol, dan bahkan dia bilang untuk jadi juara lu perlu mental kayak gini. Dan lu tahu nggak musim itu kami sering menang dengan skor berapa? 1-0, 1-0. Jadi skor nggak penting, yang penting kemenangannya bagi Berbatov. Karena dengan nyetak gol, mudah-mudahan lu bisa menang dan lu bisa juara gitu loh. Yeah. Untuk mencetak gol lu perlu banyak orang di kotak penalti. Ini bukan Berbatov yang tulis ya. Ini logik kalau lu main bola. Kalau lu main bola, lu butuh penyerang lu tuh sedekat mungkin sama gawang lawan. Dan nggak satu. Ya sebanyak mungkin lu taruh pemain-pemain lu dekat sama gawang lawan. Yaitu lu punya penyerang, lu punya gelandang menyerang gitu ya. Lu punya sayap misalnya gitu. Waktu United itu, golnya Berba, pemain United, gue lihat di kotak tuh ada 5. Ada 5. Ada Carrick yang ngasih umpan, Berbatov, ada Rooney, ada Nani, terus ada Park Ji-sung. 5 pemain di kotak penalti lawan. Kau bayangin, 5. Semalam, konon lagi nih lawan Burnley, atau kau mundur ke lawan Newcastle. Bisa jadi pemain United paling banyak 3 di kotak penalti. Pada saat lu mau punya 2 penyerang kayak Cavani sama Ronaldo, lu punya counter attack gitu ya. Sementara back lawan ada 4, lu udah kalah jumlah, lawan udah bisa nutup. Itu logikanya. Kalau memang bola ada nyampe ke lu, mungkin itu memang suatu umpan yang sangat bagus gitu. Tapi dengan lu kalah jumlah pemain, probabilitas itu kan lebih kecil untuk mainin duel gitu. Itu kan logik gitu. Gue lihat 5 pemain United di kotak penalti lawan itu. Lu lihat deh postingan dia yang terakhir kalau gue nggak salah ingat. Jadi 2 gelandang yang di belakang striker itu penalti lawan, sehingga lu punya chance, lu punya peluang lebih besar. Kalau gue lihat pada saat dia memainkan Greenwood dan Sancho itu lebih melebar main. Dan klik lagi nih, macam dia sama Rashford. Pada saat dia overlap, dia kasih ke Sancho atau ke Greenwood yang kadang-kadang di kiri. Dia tahu nih bolanya pasti akan kembali ke dia. Dan berapa kali kan begitu gitu. Ini yang dipakai. Sementara untuk box to box-nya, McTominay ngejalanin perang. Gue gedor nih dari belakang. Gue gedor nih dari lini kedua. Dan it works gitu loh. Itu juga it works in di babak pertama. It works in babak pertama sih menurut gue. Iya, babak kedua balik lagi kayak kata turun lu. lagi. Karena di babak kedua balik lagi. Intensitasnya berkurang gitu loh. Cuman Cavani sama Ronaldo di kotak penalti, ya paling sekali-sekali Sancho menusuk. Betul. Jadi nggak ada opsi di dalam kotak penalti. Sementara di babak pertama lu lihat ya, kalau di babak pertama tuh gue seneng banget pas waktu ngelihat golnya McTominay itu kan dia ngerebut bola ya dari Ronaldo ya. Bukan ngerebut, passing kontrolnya nggak pas. Nggak, ya kontrolnya Ronaldo. Gua ambil nih. Ronaldo nggak gitu. Makanya kan disikat aja sama McTominay.
Ya, Dan gitu. golnya Sancho juga walaupun dibilang akhirnya on goalnya Mi ya, On goal, ada cuman bagi gue tuh they did the right thing menurut gue, bahwa yang kayak kalau gue perhatikan di ya sebelumnya juga gue udah pernah bilang kan, kita jadi Cristiano Ronaldo sentris banget, semuanya itu diarahkan ke Ronaldo, akhirnya ya lawan juga segampang itu, ya udah gue matiin segampang Ronaldo, itu lu nggak punya opsi gitu. kan gitu. Tuh. Nah, ini dengan lu adanya main Cavani, 1-2 Sancho sama Luke Shaw kan ngebuka ruang jadinya. nah iya, nah makanya pas waktu kemarin gue lihat Sancho bawa bola itu kan sebenarnya Ronaldo sama Cavani terbuka tuh, udah minta dua-duanya. Tapi yang dilakukan Sancho itu adalah I'll shoot, kalau lu tinggal ngambil aja nanti mentah apa lepehannya, bola kalau gue nggak muntah, gol, reboundnya, lu rebound. Nah itu yang terjadi di golnya Ronaldo kan, betul-betul yang namanya di shooting, bola dan muntahan lu siap. tinggal di tap in kan gitu. Karena lu dekat dengan gawang kan. Which is sebenarnya itu menjadi sebuah solusi sebenarnya, karena kalau memang pemain-pemain lawan udah semuanya man marking Ronaldo dan Cavani, ya yang lainnya harus berani masuk ke kotak. Itu yang tadi yang gue setuju dengan omongan lu, bahwa di zamannya 2000 berapa tuh 10 ya 9 yang berbatov sampai semua itu kan ibaratnya lu ada opsi, lu ada thread-nya itu dari Rooney, lu ada thread dari Carrick, lu ada thread dari Park Ji-sung, lu ada thread dari Berbatovnya sendiri, lu bahkan ada thread dari misalnya Giggs atau siapapun yang akan bisa dari second line kan gitu. Jadi lawan juga nggak bisa main marking satu pemain tertentu. Nah yang babak pertama itu udah oke banget menurut gua, bahwa Sancho ikut masuk dalam sini serang, bahkan Shaw juga ada satu kali dia memilih untuk langsung masuk dan langsung nendang daripada opsi untuk memberi ke Cavani, which is sebenarnya bisa lebih optionalnya lebih gede. Cuman bagi gue itu it's a good decision. Kenapa? Karena akhirnya lawan jadi berpikir bahwa Shaw juga bisa masuk ke dalam untuk ikut menyerang. McTominay udah jelas sudah bisa ikut masuk ke dalam. Paling yang mereka nggak perlu khawatir itu tinggal Matic sama AWB kan gitu. Wan-Bissaka. Nah itu aja paling ya sama De Gea kan gitu. Cuman babak kedua gue nggak ngerti kenapa balik lagi ke mindset awal, bahwa turun lagi intensitasnya. Ke Cavani dan Ronaldo aja yang di dalam jadi main marking, dan akhirnya apa? Kayak satu yang offside-nya Cavani yang ngegebok mukanya Hennessy, itu kasihan banget sih gue. Jarak dekat tuh men, itu gue tahu banget tuh rasanya. Gue pernah kena gebok kayak gitu ya. Itu puyeng pala lu, makanya gue nge-tweet itu bukan puyeng lagi itu men, itu otak isinya lu lari semua, kabur ke belakang semua itu. Tapi itu offside satu. Yang kedua, kalaupun misalnya nggak offside ya, Hennessy memang berhasil your option sebenarnya kecil banget gitu loh. Antara lu cuma kasih dua pemain ini, sementara yang cuma satu orang. Iya, yang babak pertama kan lu benar-benar yang punya banyak opsi dan lawan nggak bisa menjaga itu gitu loh. Memang on the other half of that, lu ada resiko kena counter kalau dengan meletakkan jumlah pemain sebanyak itu di depan juga. Itu ada. Nah, teman ya itulah antisipasinya dengan lu menggunakan sistemnya Rangnick yang sekarang ini, yang you lose the ball, you gegen press mereka untuk sampai dapat bola itu lagi kan. Jadi gue setuju sih sama lo bahwa we didn't give our attacking best kemarin, dan waktu di pertandingan Newcastle itu kalau lu ingat, yang gue bilang komentatornya agak bias, memang bias, cuman ada satu hal yang diucapkan pada malam itu yang gue setuju banget. Manchester United boleh jadi punya 4 pemain yang sangat berbahaya di depan, yang bisa create 20 goals a season, itu gampang banget bagi mereka yang 4 orang itu. Tapi kalau mereka nggak dapat supply bola, mereka nggak bisa ngapain-ngapain. Nggak bisa, Jadi nggak guna juga gitu loh. Jadi itu gue setuju banget. Gitu. There's no use gitu lo punya Ronaldo, Cavani, Sancho, Bruno Fernandes, kalau lo nggak bisa memberikan supply bola yang enak buat mereka gitu loh. Dan ditambah lagi belakang kita ya seperti biasa. Ya, maksud gue, nah di luar supply bola memang lo harus lebih klinikal dalam finishing touch, gitu loh. Ini yang mulai hilang karena ya kayak musim lalu juga berapa kali udah bola matang, Martial, Rashford nyanyain peluang gitu, Greenwood gitu kan. Jadi memang itu jodoh aja, lu dapat umpan matang saat finishing lu mesti klinikal. Salah satu dari situ tidak perform dengan baik, ya lu siap-siap aja bahwa hasil mungkin tidak akan berpihak sama lu gitu. Dan terkait cerita supply, gua mulai berpikir gini, gua mulai agak khawatir that Bruno doesn't fit the system. Kalau dia tetap dimainkan di posisi di belakang striker tapi dengan 2 orang gitu ya, dengan Sancho udah pernah sama Greenwood udah pernah gitu. I don't think that he fits the system gitu loh, Pet. Karena
pembagian tugasnya nggak jelas. Sementara pada saat misal lu bermain dengan dua nomor 10 kalau gue, dan itu terlihat kok Bruno main lebih sering di kiri gitu misalnya gitu ya. Nah, menurut gue dengan sistem itu dia tidak akan bisa maksimal, sehingga membuat dia frustasi gitu loh, sehingga membuat dia lebih emosi gitu. Tapi mungkin kalau mau ya lu taruh dia di posisi 6. Satu hal yang juga pasti dia mainkan gitu loh. Dan udah pernah tuh kayak lawan Norwich apa lawan siapa gitu dia main di posisi lawan Norwich 6. dia main di posisi 6. Ya, sempat di babak kedua kan. Karena menurut gua kalau lu bermain dengan Bruno di belakang striker dengan 2 orang tuh, siapapun tandemnya Bruno, dia nggak bisa create chance karena ruang dia terlalu sempit jadinya gitu. Dan itu terlihat di beberapa pertandingan terakhir semenjak terlepas dari lawan Arsenal ya gitu. Itu yang gue lihat sih gitu. Cuman kalau dia dipainkan di posisi 6 pun dia persaingannya ya Bruno is good ya, is good, tapi untuk bersaing di posisi 6 dia berat untuk bersaing lawan etos kerjanya gua rasa masih bisa mungkin dia gantiin Fred. Dengan McTominay. Karena kalau gue ngeliatnya justru bisa aja mungkin dia menggantikan Fred, karena gini, kalau lu cerita etos kerja, oke, Fred sangat bagus gitu ya, mau berlari kemana. Bruno pun begitu, tidak jarang dia lari sampai jauh ke bawah. Ya, betul. Gitu ya. Plusnya Bruno daripada Fred adalah dia punya umpan yang bagus, ya akurat, gitu loh. Dan dia lebih mematikan lah kalau dapat bola syuting dari luar segala macam. Menurut gue it worth to try gitu loh, Fred. Itu duetin aja Bruno sama si McTominay di posisi 6. Kalau lu tetap mau kadang bermain melebar nih di belakang striker, lu mainin lagi si Greenwood sama Sancho. Toh kemarin di babak pertama cukup berhasil nih, karena pertahanan lawan kan jadinya renggang gitu loh. Itu sih menurut gue sebenarnya. Cuman satu hal yang mungkin memang harus kita keep in the back of our mind juga ya, bahwa lawan kita kemarin itu adalah Burnley. Which is they are not the best defending team juga, dan posisi mereka says it all. Cuman kalau mungkin yang paling tepat itu adalah refleksinya itu adalah kepada Newcastle, karena Newcastle juga sebenarnya bertahan nggak bagus-bagus amat, mereka selalu kebobolan semusim ini, tapi lawan mereka aja kita kewalahan dan kita bolak-balik kena counter oleh Newcastle. Jadi kalau memang kita mau berefleksi tentang posisi Bruno, ya mungkin kepada posisi kita saat melawan Newcastle United. Dan gue nggak tahu seperti apa, karena Bruno juga sering kan kehilangan bola yang nggak penting, tackle. Iya. Lawan Newcastle 26 kali kok dia kehilangan bola. Dia 26, Rashford 22. Emosinya yang kadang-kadang nggak terkontrol juga, dan itu nggak cuma di MU, di zaman Sporting dia juga insiden yang paling terkenalnya itu yang dia nendang pintu ruang ganti kan gitu. Jadi in that term gue agak takut kan, dan gue agak lebih nyaman dengan kondisi ya, walaupun Fred angin-anginan, walaupun McTominay kadang-kadang he can be good, dan kemarin udah kebukti banget bahwa Scott McTominay can play world class football gitu loh. Cuman balik lagi konsistensi sih, bukan cuma kemarin lawan City musim lalu, lawan Chelsea juga. Tapi balik lagi berarti kan konsistensi gitu, kan konsistensinya nggak ada gitu. Jadi dan itu sebenarnya dia nggak ada. Lawan Leeds itu applies bukan cuma kepada Scott McTominay sih menurut gua, kepada seluruh tim itu, ke semua. Ya, kecuali mungkin David De Gea lah yang gue agak renggang ya, karena konsistensinya itu ada di dia. Cuman yang the rest of the team itu ibaratnya hari ini you can play so well. Ya kemarin itu contoh kembali seperti show yang kita kenal sebelum Euro. Ya, tapi yang kemarin itu betul-betul pertandingan lawan Burnley itu kemarin itu ibaratnya bisa dijadikan contoh kasus gitu loh. Bahwa nggak usah kita ngomongin beberapa pertandingan, dalam 2 babak berbeda aja lu bisa berubah total. Yang inkonsisten lu itu secepat itu berubahnya gitu. Dan ini bukan, jangan pikir bahwa ini yang diperintahkan sama Ralf Rangnick, mungkin memang disuruh Rangnick tuh longgar bang. No, karena memang nggak ada terlihat di lapangan, tapi komentator tuh sempat bilang di bawah kami Ralf Rangnick yang waktu Greenwood ngomel-ngomel pasti dia komentator tuh bilang Ralf Rangnick terlihat melemparkan tangannya kesel sambil mengarahkan kepada Greenwood, you could have passed it forward gitu loh. Lu bisa passing ke depan, kenapa lu malah perlambat tempo gitu. Jadi di situ gue ngambil kesimpulan berarti it's not the system, the manager, it's the player. The system, it's the player. Ya itu berarti gue secara langsung ada justifikasi kepada tweet gue yang mengatakan Ralf Rangnick is feeling the Ole effect, bahwa
ya lu sekarang menikmati apa yang dulu Ole rasakan, apa yang dirasakan Jose, apa yang dirasakan LVG kan gitu. Itu gue ingat banget, Greenwood dapat bola agak di tengah, Ronaldo udah mau sprint tuh masuk. Betul. Ada 3 memang backnya Burnley gitu ya. Tapi lu bisa kasih sebenarnya bola daerah atau apa gitu. At least lu try. Lu ingat kan Roy Keane marahin si siapa dulu? Gue lupa siapa yang Roy Keane pernah dia bilang gue dimarahin Roy Keane karena gue ngasih passing ke belakang gitu loh. Gue lupa tuh ada gitu. Ini dilakukan gitu, passing bola ke belakang lagi, anjir gue sebel juga tuh melihatnya. Ya gimana lo mau bikin gol kalau bola jauh dari gawang lawan pak, gitu loh. Tuh. Dan melihat track recordnya MU kemarin jujur aja walaupun kita selisih 2 gol, gue jantungan sih sampai habis pertandingan. Gue was-was aja terus karena kenapa pak? It only takes 1 goal dari Burnley untuk mengangkat mental mereka. Karena begitu lu selisih 1 gol, lu bisa cari 1 poin kan istilahnya gitu. Jadi kemarin tuh menurut gue tuh you took a lot of risk yang nggak perlu, benar-benar nggak perlu. Lu bisa dengan bermain cara lu bermain di babak pertama, I'm more than sure lu bisa perform lagi sebenarnya di babak kedua, tapi you chose not to. Dan gue yakin itu bukan Rangnick, karena Rangnick udah jelas-jelas marah-marah di pinggir lapangan. Kelihatan kan di kamera juga beberapa kali dia yang kayak mukanya itu udah bingung gitu loh. Ini mau diapain lagi sini tim gitu. Balik lagi jadinya gue kepada omongan Jose bahwa the greatest achievement that I've ever had in my career was to bring Manchester United second place. itu dulu gue pikir cuma sebagai ejekan Jose kepada MU, tapi ternyata benar gitu loh. Sarkasnya dia. Jadi ya semoga masuk tahun baru nanti gitu ya 2022, karena United kan terkenal suka konsisten tuh setelah masuk Januari. Gitu ya. Semoga setelah masuk 2022 dan mungkin akan ada 1 atau 2 pembelian yang pas gitu kan. Performa bisa lebih naik dan benar-benar bisa bermain sesuai dengan yang Rangnick mau gitu. Itu sih kalau menurut gue udah. Tapi kayak Van de Beek akhirnya semalam tuh gue pikir ya mungkin dia tidak berlatih cukup keras layaknya mungkin McTominay atau mungkin Matic. Gitu. Karena kalau misalnya dibilang sekarang sayang sama Rashford, toh Rashford juga nggak dimainin kan kemarin dini hari tadi. No, kalau gue bilang sih satu poin yang gue suka banget dari Ralf Rangnick saat ini adalah dia cukup tegas. Itu 1 poin plus dia daripada Ole ya. Dia cukup tegas. Lu nggak perform, you're out, bener-bener out. Nyatanya Fred yang gue sempat bilang kan ini anak kesayangannya Rangnick apa segala. Lu nggak perform di Newcastle, you're out. Lu cuma dikasih 30 detik kemarin main. Iya, dan itu juga bener-bener cuma ngabisin waktu doang. Varane hilang kan? Lu masuk di babak kedua. Jadi gol Newcastle kesalahan dia dari kontrol. Itu satu hal positif yang menurut gue dari Rangnick adalah I don't give a fuck who you are. Lu nggak ngasih performa terbaik lu di lapangan buat gue. You're not playing the next game gitu loh. Jadi bagi gue itu hal yang akan memicu. Dan kelihatan banget salah satu efeknya itu adalah di Luke Shaw kemarin. Luke Shaw kita bisa bilang sekarang ini dia kembali lagi ke performanya di Euro. Karena ya lu lihat aja 3 pertandingan Teles Premier League dan Champions League dimainkan. Over Shaw baru main sekali di bawah Rangnick dan kemarin 2 jadinya kan. Jadi menurut gue itu betul-betul jadi dan kemarin tuh dia mulai main dengan bagus lagi dia mainnya gitu loh. Dan kemarin mungkin udah terlalu manja kalau di bawah Ole. Perform, betul. Ya mungkin bahwa itu yang Ole nggak punya lah. Gue udah gitu first team gitu. Ya. Cuma tinggal nunggu Maguire aja di parkir. Nah, kalau Maguire ini gue bingung ya kasusnya dia. Kalau gue bilang dia kemarin 100% jelek, enggak juga. Tapi kalau gue bilang dia benar kemarin, enggak juga, enggak banget gitu loh. Karena ada beberapa kali yang bikin kita jantungan. Yoi, dan termasuk gol pertama oke lah. Memang Bailey juga ngaco itu clearance-nya pas waktu golnya Aaron clearance, kontrol bolanya. Kontrolnya kontrolnya di waktu golnya Aaron Lennon. Cuman the first mistake was from Maguire. Bola itu lewatin lu dulu kan sebelum nyampe ke kaki Lennon gitu loh. Dan it was a simple apa istilahnya kalau di sepak bola yang anak-anak street football bola dikolongin di bawah dia. That's just not acceptable buat seorang back dengan tagline harga juga yang semahal itu. I don't know. This season benar-benar mungkin musim terburuknya Harry Maguire ya sejauh ini. Mudah-mudahan di 2022 he can change something. Because if not
Gue akan lebih prefer lihat Bailey main dengan Lindelof, jujur aja. Yang akhirnya akan menjadi pertanyaan banget, ngapain beli Maguire sama Varane kan jadinya kalau misalnya ujung-ujungnya kita pakai Lindelof dan Bailey kan gitu. Ya. Nah itulah yang lini belakang kita, Wat. Tapi menurut lo, Wat, gue mau nanya, kan dulu di zamannya Ole kita sering bilang we need a proper defensive midfielder, ya kan? Nah menurut lo Januari ini masih perlu nggak sih beli defensive midfielder? Betul. Varane di angin. Ya. Halo? Ya perlulah. Ya perlu ya. Oke. Berarti McTominay sama Fred belum not good enough untuk sistem ini ya? Jujur aja, Fred bagus gitu. Cuma untuk level United kayaknya dia masih kurang gitu loh. Fred bagus. Kita barusan kehilangan Babang Fuad dengan signalnya yang mungkin 11-12 dengan kondisi Manchester United yang gak jelas. Tapi ya balik lagi ya, sementara dia kembali, gue balik lagi lah mungkin masalah pertandingan lawan Newcastle dulu lah ya. Menurut gue, ya seperti gue bilang tadi itu, it's not about the manager system anymore. It's about bagaimana pemain-pemain itu mau komitmen terhadap sistem yang diberikan oleh manajer. Karena mau sistemnya 4-2-3-1 yang di zamannya Ole, mau yang namanya parkir bus ya, di zamannya Jose, atau sekarang dengan Rangnick 4-2-2-2-nya, kalau misalnya sistem yang diberikan itu tidak diterapkan oleh pemain-pemain yang menjalankannya, ya lu nggak akan dapatkan hasil apa-apa. Nah, balik lagi, gue bukan mau bilang I told you so, walaupun I told you so, tapi yang nyatanya terbukti bahwa ketika pemain tidak perform, tidak menjalankan perintah, you get nothing. Dan yang dilakukan Cristiano Ronaldo kemarin mencak-mencak itu juga, itu tidak memotivasi. That's not captain mentalita ya. Lo mungkin bisa lakukan itu di Portugal, lo bisa melakukan itu di klub-klub yang sebelumnya seperti Juventus, tapi bahkan di Real Madrid juga dia nggak berani seperti segitunya gitu, karena dulu masih ada Casillas, sebelumnya juga masih ada Figo. Ya, mungkin setelah itu dia mungkin agak bisa melakukan itu. Di Manchester United juga dia salah satu pemain yang sangat influential. Cuman for me it doesn't work. Apalagi dengan ego-ego pemain yang kita punya. We have problematic players dari zaman kapan gue bilang tuh pemain-pemain kita banyak yang bermasalah. Satu lagi yang gue senang yang dilakukan Ralf Rangnick saat ini adalah yang toxic yang selama ini gue bilang toxic betul-betul nggak main kan, dan nggak main lagi. Jesse udah nggak main lagi. Paul Pogba ya karena dengan kasusnya juga tidak main lagi. Dan terbukti kita masih bisa efektif tanpa pemain-pemain yang notabene toxic. I know I'm going to get a stick from you guys yang mendukung mereka. Cuman realitanya adalah Manchester United dari zaman Ole juga mengatakan bahwa kita nggak butuh pemain-pemain yang tidak mau bermain untuk Manchester United. Dan kemarin waktu lawan Burnley, Scott McTominay itu benar-benar menunjukkan bahwa I want to be a part of this team. Gue bolak-balik kemarin nge-tweet ini kerasukan Scholes sama Roy Keane. Tapi dia betul-betul menunjukkan bahwa gue deserve to be in this team, gue deserve to be playing first 11, dan gue harus bisa dipilih setiap minggu. Dan dia membuktikannya bukan dengan omongan, tapi dengan pembuktian di lapangan. Bagaimana dia, ya kayak kata Fo tadi, dia box to box, dia pressing dari belakang sampai ke depan, dia nggak ada istilah yang dulu tuh, gue ingat banget Scott McTominay itu kita kasih julukannya dulu the water boy. Yang membawa, kalau water boy itu istilah untuk yang membawa minuman buat pemain dulu ya, yang ibaratnya non-stop kerja lah orangnya. Dan kemarin Scott McTominay balik lagi menunjukkan bahwa I deserve to be on this team, dan the effect of that hard work itu menghasilkan performa yang di babak pertama. Nah di babak kedua dia tetap menunjukkan performa yang terbaik, cuman ya sayangnya kalau cuma satu orang yang melakukan itu, sementara the rest of the team udah memperlambat tempo, it doesn't work. Kemarin itu literally di babak kedua itu cuma gue bisa lihat yang betul-betul masih mau lari-lari, murni lari-lari 45 menit ya, bukan cuma sebentar-sebentar, adalah Cavani, McTominay, dan ya Cristiano Ronaldo memang. Cuman ya the rest of the team seperti udah kayak memperlambat tempo, ibaratnya udah kayak kehabisan gas, dan at the end of the day ya you get the result yang lu lihat di babak kedua. We didn't create any significant chance, betul-betul nggak ada chances yang kita buat itu yang betul-betul mempengaruhi. Seperti di babak pertama itu I don't know how many 8-9 shot on target,
Dan chances created itu banyak banget. Dan sementara di babak kedua itu berbalik banget. Yang ibaratnya kita itu lebih kepada possession football, things like that. Bahkan yang sampai balik bola ke De Gea, bagi gue tuh itu ada yesterday something went wrong again. I don't know what happened di dressing room. Tapi kalau dibilang Rafrani yang nyuruh untuk memperlambat tempo, mungkin ada benarnya. Mungkin terlambat untuk beberapa menit pertama atau beberapa menit terakhir. Tapi gue yakin Rafrani nggak bilang 45 menit kita perlambat tempo dan kita udah cukup puas dengan skor 3-1. I don't think so. Nah, in overall view-nya gue ya balik lagi. Banyak PR yang harus diperbaiki oleh pemain Manchester United. Oh, welcome back Bang Fuad. Jadi balik lagi, masih banyak PR MU, khususnya pemain-pemainnya untuk memperbaiki baik itu introspeksi diri maupun secara tim. Kena blip gua. Kenapa? Kena blip lu ya barusan ya? Kena ini ya, Thanos ya? Ini juga dia kayaknya masih kena Thanos di depan. Udah 5 tahun ke depan. Ini gue balikin lo nih, gue usahain balikin lo nih. Ini gue balikin lo nih, gue balikin. Udahlah, kalau gitu kita selesaikan aja lah. Ya kita selesaikan. Udah end game nih, udah end game nih. Ntar dulu kalau udah emang end game, ntar dulu lah, gue panggil dulu ini. Udah gue panggil dulu. Avengers! Terkait tadi kayak Patrick bilang pemain harus introspeksi segala macam, ya ini momen yang tepat. Biasa kan malam tahun baru itu mendingan lu gak usah party, lu muhasabah. Lu introspeksi gitu ya. Lu pikir baik-baik apa yang udah lu laluin tahun terakhir, apa yang lu udah buat gitu ya. Keberhasilan lu, kegagalan lu segala macam gitu ya. Nah, ini momen yang tepat nih. New Year's Eve, lu introspeksi, lu gak usah party-party, sehingga masuk tahun depan lu akan lebih fresh, dengan semangat yang lebih baru, dengan keyakinan yang lebih mantap lagi. Itu sih menurut gue. Tapi penuh dengan harapan dong Bang ya, bahwa 2022 akan jauh lebih baik daripada 2021 kan ya? Oh ya jelas lah, kita selalu berharap begitu kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita mengakhirinya juga, lu udah siapin barbecue belum untuk makan malam bersama keluarga nanti malam? Nggak kemana-mana kan? Nggak keluar-keluar kan? Stay at home kan? Nggak ada gitu-gitu, gue bakar-bakar gitu-gitu. Oh, nggak ada. Nonton, tidur, betua. Nonton, tidur, oke. Jadi bagi semua teman-teman warga Poros, ya karena the next time we see each other mungkin dari 2022, jadi we wish you all a very happy 2022. Dan selamat tinggal 2021 dengan segala hal yang positif dan negatifnya. Semoga 2022 menjadi tahun yang jauh lebih baik. Semoga COVID pandemi ini segera selesai. Ini udah 2 tahun cuy, capek juga ya. Jadi ya mudah-mudahan di 2022 keadaan membaik lah ya. Dan hormat buat kalian yang bisa survive di 2021 ini. It's not an easy, man. It's not an easy thing to do. Betul banget. It is one of your greatest achievements sebenarnya. To keep you sane gitu ya, and to keep you health, it's not an easy thing. Sane sih terutama, sanity. Sanity itu betul. Apalagi terutama. Dengan lu sebenarnya lebih tersiksa lagi ya. Lu hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih makanya gue bilang kan cobaannya. Hormat setinggi-tingginya buat kalian yang tetap bisa waras tahun terakhir dan give yourself credit lah. Give yourself credit. Jangan credit gitu. Tapi bukan berarti lu kasih kredit maksudnya gue party, free sex segala macam jangan ya. Kreditnya juga bukan berarti lu bisa belanja online ya. Ini kredit dalam arti. Maksudnya betul-betul lu tuh harus apresiasi juga bahwa kalaupun misalnya, dengan lu bersyukur atas apa yang lu dapat itu udah kredit ke diri lu gitu loh. Betul. Biasakan aja lah bersyukur sebenarnya. Karena kalau lu bisa belajar untuk mensyukuri apa yang lu miliki, lu percaya sama gua, lu akan jauh lebih bahagia hidup lu. Bersyukurlah maka akan kutambah nikmatmu, itu kata Allah SWT di Al-Quran. Ya lu cari aja. Di Alkitab juga sama. Berarti kalau udah di Al-Quran dan di Alkitab kata-katanya sama, artinya itu udah benar. Jadi selalu mensyukuri apa yang lu miliki. Niscaya lu akan lebih bahagia dalam hidup lu. Ya, jadi bersyukurlah Manchester United sekarang ini kita udah bisa lagi nonton walaupun kemarin seri dan menang 3-1 walaupun di babak kedua kurang menyenangkan. Yang detail pokoknya kalau lu
syukur maka nikmat lu akan ditapih. Syukur lo. Okay. Ya, nyukurin kalau Arsenal kalah aja sama tim lain kalah tuh. Oke, have a good New Year's Eve. Stay healthy, stay safe, and stay sane. Wish you all a great 2022. 2022. Gitu, oke. Okay. Lu sadar nggak? 2022. Iya itu kan gue bilang. Jadi 2022 juga. Jadi bahaya sebenarnya. Iya, bahaya sebenarnya. Balik lagi ke 2020. Bahaya juga. Iya. Oke. Balik ke 2020 ini gitu. Semoga hopefully not gitu. Kalau balik ke 2020 berarti oleh balik dong. Ngarep. Iya, oleh balik. Bisa jadi. Dan Bruno kembali ke performa terbaiknya berarti dong ya. Ketika dia di 2020. Oke lah, signalnya Bang Fuad nih Senin Kemis ya, lagi puasa kayaknya signalnya. Jadi from everyone here at Porosalang, we wish you a very very great 2022. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, tekan bel merah, and have a great 2022.